Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai unsur desain. Khusus di pertemuan ini saya akan membahas mengenai tipografi. Kita pelajari satu persatu unsurnya. Jadi tipografi ini sesuai dengan yang kita kutip dari Wikipedia. Tipografi atau seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Ini ada juga penjelasan tentang sejarahnya, silakan Anda baca saja, Anda pelajari. Saya akan langsung fokus ke dua hal penting dalam tipografi, yaitu kejelasan dan keterbacaan. Dua unsur inilah yang harus kita perhatikan pada saat kita mendesain. Apa itu kejelasan? Jadi kejelasan adalah bagaimana kemudian huruf ini bisa terlihat dengan jelas, tidak membuat bingung, kemudian kita tidak susah payah untuk melihat huruf ini. Yang kedua yaitu keterbacaan atau readability. Bagaimana dia bisa dibaca dengan baik, kemudian huruf-hurufnya itu mudah kita baca dan tidak, artinya tidak susah payah ketika kita membaca tulisan tersebut. Bisa melalui jenisnya, ukurannya, pengaturannya, ataupun warna dan mungkin gelap terangnya pun berpengaruh terhadap keterbacaan. Jadi ingat dua hal ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kejelasan dan keterbacaan. Pertemuan ini kita akan fokus praktek ya. Jadi untuk praktek kita akan menggunakan aplikasi namanya adalah Phonto, Phonto. Jadi silakan bagi yang menggunakan iOS ataupun Android, Anda install aplikasi ini, namanya adalah Phonto. Silakan saya berikan waktu untuk mendownload dan kita akan lanjutkan setelah Anda mendownload aplikasinya. Silakan di pause dulu sampai dengan Anda selesai mendownload aplikasi ini. Jadi silakan kita lanjut, kita tekan open, atau jika Anda sudah pernah menginstal silakan dicari ikonnya Phonto lalu kita buka. Jadi kita akan coba mempraktekkan hal sederhana tentang tipografi ini. Kita akan mempraktekkan tadi dua hal yang saya sebutkan, yaitu kejelasan dan keterbacaan. Untuk mulai menggunakan Phonto kita bisa menggunakan gambar-gambar atau ilustrasi lain, tetapi untuk kali ini saya akan mendemokan tanpa menggunakan gambar ilustrasi. Kita akan menggunakan plain image saja. Caranya di sebelah kanan atas ada icon bergambar seperti image, seperti album. Kita klik, lalu saya akan pilih plain image. Ini ada berbagai macam template, mulai dari hitam, kemudian ada putih polos, ada garis-garis seperti di buku. Kali ini saya akan menggunakan yang berwarna ya. Saya akan gunakan misalkan yang berwarna biru. Size-nya kita bisa pilih, untuk Instagram itu mungkin sekitar 1024. Jadi saya akan pilih yang 1024 x 1024, lalu kita tekan use, kita tap use, lalu kita bisa menambahkan teks. Jadi nanti sebetulnya image ini bisa kita ganti tidak hanya plain image, tapi juga bisa menggunakan foto atau dari galeri kalian. Kita mulai untuk menambahkan teks, ada icon bergambar pensil, lalu kita tambahkan teksnya, misalkan tipografi. Kita awali dengan kejelasan. Kejelasan ini bisa dari tadi sisi kejelasan dan keterbacaan itu satu kesatuan juga ya. Jadi kita yang harus perhatikan adalah dua hal tersebut. Bagaimana ini kemudian bisa memenuhi syaratnya? Sebetulnya tidak harus berdasarkan teori-teori khusus. Intinya adalah dia terbaca dan juga jelas terlihat. Bisa dari teksnya. Mohon maaf, maksudnya adalah jenis hurufnya atau jenis teksnya, atau dalam hal ini font. Ini bisa mempengaruhi terhadap tingkat kejelasan dan keterbacaan. Tidak semua huruf bisa kita gunakan dengan sembarangan. Kemudian juga huruf yang kita gunakan di ukuran besar belum tentu bagus kita gunakan di huruf yang kita akan gunakan di desain yang kecil misalkan. Saya contohkan, kita akan gunakan salah satu jenis huruf, misalkan saya akan gunakan nah ini dia, blackout midnight misalkan. Ini oke.
tetapi belum tentu oke untuk semua hal. Kemudian untuk mengubah warna kita bisa tap di style, saya pilih putih dulu misalkan, lalu done, seperti ini. Apakah ini jelas? Iya, jelas. Terbaca. Tapi apakah semua atau huruf yang sama bisa kita gunakan untuk hal yang lain? Sederhananya dengan huruf yang sama, saya akan menambahkan teks, lalu saya sudah mengcopy pengertian dari tipografi. Ini agar kita bisa, ini karena di Ponto tidak bisa paragraf otomatis, terpaksa saya harus ini ya, tambahkan enter di sini. Jadi saya tekan enternya, saya tambahkan manual enternya. Kita coba di sini enter. Ya, jadi tidak ada paragraf otomatis, alignmentnya saya pilih left saja. Untuk memperkecil, tap di size, kita swipe kiri. Nah, ini ada yang harus saya ubah, saya kembali untuk mengedit teks, klik di teks. Suatu kesenian, saya akan tambahkan enter kesenian dan oke, saya tambahkan di sini. Saya perbesar lagi size-nya. Oke, silakan diperhatikan, dengan seperti ini kita menggunakan font yang sama untuk judul dan untuk definisi atau penjelasannya. Di judul mungkin akan terlihat bagus, tetapi ketika di penjelasan, apakah menurut Anda ini bagus? Apakah ini terbaca? Apakah ini jelas? Sekarang bandingkan dengan ini. Menurut Anda, apakah yang pertama atau yang ini? Ya, seperti yang saya jelaskan bahwa huruf yang sama tidak bisa kita gunakan untuk hal yang berbeda. Jadi belum tentu, misalkan font yang ini sebagai judul, oke, fine, dia jelas, dia terbaca. Tetapi ketika digunakan sebagai tubuh, saya coba ganti kembali, belum tentu dia cocok. Begitupun sebaliknya, jenis huruf yang bisa kita gunakan di bagian tubuh belum tentu cocok untuk kita gunakan di bagian judul. Saya akan ganti, misalkan kita coba ganti yang tipografi. Menurut saya pribadi sebetulnya ini agak kurang pas dengan temanya. Ini karena tema minimalis, maka saya lebih memilih huruf yang sifatnya dia juga lebih minimalis dan terbaca. Misalkan saya gunakan ini. Bandingkan dengan yang awal tadi. Kita pun tidak bisa memaksa. Ini tadi saya menggunakan fontnya adalah Anton. Kita lihat apakah ketika saya menggunakan huruf yang sama di bagian tubuh tidak cocok pula. Artinya tidak semua huruf itu bisa kita gunakan secara sembarangan di tempat mana saja. Saya lebih memilih menggunakan untuk bagian tubuh, menggunakan yang sifatnya dia lebih slim dan lebih terbaca. Tadi kita bisa menggunakan yang awal itu apa tadi ya, atau kita bisa menggunakan yang tipenya sejenis yang tadi saya menggunakan bitter regular. Kita bahkan misalkan bisa menggunakan huruf lain yang memang lebih cocok. Ini lebih baik. Keterbacaan lain juga bisa diwakili oleh warna. Saya coba ganti warnanya. Kita akan gunakan warna tidak masalah untuk judul karena memang dia ada di atas warna biru.
Kita lihat. Atau kalau kita memaksa menggunakan warna yang karena warna kesayangan, oh kita lebih suka biru, kita tetap menggunakan warna biru di atas warna biru. Sehingga mengakibatkan keterbacaannya berkurang. Jadi inti dari tipografi sebetulnya adalah tidak hanya penempatan dan bentuk hurufnya, tapi perhatikan juga dua hal yang tadi saya sebutkan, yaitu keterbacaan dan kejelasan. Bukan berarti tidak boleh menggunakan huruf yang aneh-aneh, tetapi silakan gunakan bentuk yang memang cocok dan bentuk yang jelas dan juga terbaca. Oke, silahkan Anda coba. Tugas Anda adalah mencoba menggunakan aplikasi Ponto ini untuk let's say biodata singkat ya. Jadi silahkan Anda buat biografi singkat. Kita ganti judulnya menjadi nama, misalkan saya ini ganti menjadi namanya. Lalu di bagian bawah ini akan berisi tentang penjelasan singkat tentang diri kalian. Misalkan lahir di mana, tinggal di mana, hobinya apa, berupa paragraf atau keterangan singkat. Silakan Anda explore jenis huruf yang menurut Anda pas, menurut Anda cocok. Perhatikan warna, perhatikan juga penempatan, perhatikan juga jenis hurufnya. Silakan dicoba. Selamat mencoba aplikasi ini dan selamat belajar desain grafis. Terima kasih.